Ya, lalu apakah benar pada malam hari ini Patrick Kluivert akan mencoba bermain dengan gaya baru melawan Taiwan? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, selamat malam. Selamat malam juga. Ya, Bung Harpa, Kluivert membuka opsi akan bermain dengan gaya baru. Nah, ini apakah tepat eksperimen dilakukan pada malam ini melawan Taiwan, Bung Harpa? Ya, situasi tim nasional kita ini memang unik ya, Mas Igan dan juga pemirsa. Kenapa? Karena hampir di setiap FIFA Matchday itu selalu ada pemain baru. Jadi ini lebih-lebih dari klub ya. Kalau klub mungkin hanya bursa musim panas dan juga musim dingin. Sementara ini hampir tiap beberapa bulan sekali ada pemain baru. Walaupun ini tentunya menambah kekuatan secara materi, tapi tantangannya adalah bagaimana juga untuk menciptakan chemistry di antara para pemain yang ada. Ole, Joe, Emil, Dean James misalnya baru bergabung saat kita menghadapi Australia dan Bahrain. Tapi kemudian memang butuh waktu dan pelan-pelan akhirnya mulai tune in, terutama Ole yang cukup cepat ya, Dean James masih butuh waktu. Sementara Emil sebagai penjaga gawang nggak terlalu ada masalah. Sementara sekarang seperti yang tadi bridging di awal juga oleh tim produksi tadi sudah mention juga ada 3 pemain depan yang bergabung ke tim nasional kita di FIFA Matchday kali ini, yaitu Miliano Jonathan, kemudian Mauro Zelstra dan juga Adrian Wibowo. Kalau melihat dari jadwal kita yang begitu ketat ya, jadi dari sekarang ke bulan Oktober nanti di round 4 itu kan kurang lebih 1 bulan 2 hari ya, anggaplah 1 bulan. Ini waktu yang tidak banyak. Pemain baru berkumpul mungkin 3-4 hari, ada yang bahkan baru Adrian Wibowo baru sampai kemarin, sehingga kalaupun apa yang dikatakan Patrick Kluivert itu betul di konferensi pers bahwa akan ada beberapa apa ya katakanlah uji coba, saya pikir ini nggak akan terlalu ekstrim ya, karena apa yang kita persiapkan sekarang ini kan mirroring untuk nanti bulan Oktober. Jadi lebih kepada untuk memastikan bahwa sistem mekanisme kemudian juga kemampuan para pemain yang nanti akan bertarung untuk round 4 itu sudah siap gitu. Ya mungkin saja ada rotasi 1-2, misalnya di bawah Mister Gawang, bukan tidak mungkin nanti babak kedua yang diturunkan Hernando Ari, mengingat Martin Paes juga belum pulih ya, kita nggak tahu apakah sampai Oktober dia bisa pulih. Dan mungkin juga bahkan di pertandingan kedua lawan Libanon nanti, Emil starter, mungkin Nadio juga akan diganti. Dan juga beberapa pemain lainnya yang bukan tidak mungkin akan dicoba. Jadi secara umum percobaan-percobaan itu mungkin saja dilakukan, tapi saya pikir tidak terlalu ekstrim. Ya, Bung Harpa, Taiwan ini lawan yang tepat tidak sih untuk laga uji coba? Kan kita tadinya maunya mainnya lawan Kuwait ya, tapi mengundurkan diri gitu mendadak. Iya, kalau kita bilang tepat sih sangat tidak tepat sebenarnya. Karena Taiwan ini kan peringkat 180-an kalau nggak salah, jauh lah dibandingin kita. Kemudian juga beberapa pemain intinya pun nggak main. Tapi kita semua tahu kan ini sebenarnya dadakan ya. Tadinya kita menghadapi Kuwait, tapi Kuwait pun kalau kita lihat ya kelasnya masih rata-rata lah gitu ya. Sementara kalau saya ajak untuk ke point of view yang berbeda, di saat yang sama nih Mas Egan, Saudi semalam itu baru saja mengalahkan North Macedonia, ya tim Eropa, walaupun emang ini bukan tim besar, tapi saat ini mereka di grup J itu di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa itu, ini peringkat kedua, tidak terkalahkan dari 4 laga. Dan Saudi menang 2-1 dan bukan hanya menang 2-1 ya, tapi main dengan luar biasa. Kalau kita nonton pertandingannya itu mereka melakukan gegenpressing, kemudian variasi serangannya luar biasa. Mereka menciptakan lebih dari setengah lusin tembakan ke arah gawang dan beberapa hari kemudian mereka even better. Mereka akan menghadapi Ceko, pemuncak klasemen di grup lain di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa yang peringkatnya lebih baik bahkan dari North Macedonia. Maka kalau kita banding, dan mereka main away ya, mereka main di Ceko. Sementara di saat yang sama kita menghadapi tim seperti Taiwan, walaupun ini tim pengganti yang jauh sekali levelnya, dan kemudian Libanon lumayan lah oke. Dan kita main home. Ya sementara tantangannya ini berkali-kali saya katakan, tantangannya nanti selain cuaca, selain jadwal yang pendek, kita juga perlu menempa mental away kita. Karena dalam kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun terakhir, itu kita menang away itu hanya sekali Mas Egan. Saat kita mengalahkan Vietnam 3-0 di Midin di round 2. Sisanya selalu kita kalau away, kalau nggak seri kalah. Nah, artinya simulasi ini agak sedikit tidak linear dengan apa yang akan kita hadapi nanti di Saudi. Meskipun tetap ini merupakan satu kesempatan seperti yang tadi katakan di awal untuk menguji ya bagaimana situasi terakhir dari pemain ini, baik yang sudah pulih dari cedera atau yang baru bergabung. Seperti itu.
Oke Bung Harpa, kita akan melihat dulu ya bagaimana situasi terkini di Stadion Gelora Bung Tomo jelang kick-off Indonesia melawan Taiwan. Ada Belinda Firda di sana. Belinda, bagaimana situasi di sana? Antusiasme supporter bagaimana menjelang laga melawan Taiwan ini? Eka dan pemirsa, selamat malam. Antusias dari para supporter masyarakat Indonesia luar biasa. Egan, kalau bisa saya gambarkan sejak siang tadi sekitar pukul 1 siang, ini para supporter sudah mulai berdatangan di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dan semakin malam, Egan, ini diprediksi puluhan ribu para supporter sudah siap menggaungkan semangatnya untuk mendukung skuad Garuda Muda malam hari ini yang sebentar lagi, kurang dari 1,5 jam, Indonesia akan berlaga melawan China Taipei di FIFA Matchday. Kalau saya tadi ditanya bagaimana antusias para supporter, kita langsung tanya aja pada mereka yang sudah siap. Ini sesaat lagi mereka akan berangkat merapat ke Gelora Bung Tomo, Surabaya. Halo kakak-kakak, semangat? Semangat! Boleh ngobrol dulu ya sebelum nanti kita kasih semangat timnas Indonesia. Sama Mas siapa di sini? Mas Arham. Oke, Mas Arham dulu ya. Mas Arham, gimana prediksi malam hari ini? Untuk malam hari ini kemungkinan bisa bagus permainannya. Prediksi untuk skor minimal bisa 3-0. 3-0 ya. Sebelum kita berbicara 3-0 ini siapa saja kira-kira pemain yang akan cetak gol, kenapa bisa prediksi malam hari ini permainan bagus? Untuk prediksi permainan bagus, coba tanggapannya. Oke, kalau gitu. Dengan Mas siapa kalau gitu? Mas Bagus. Mas Bagus, kira-kira kenapa Mas permainan malam ini Indonesia bisa bagus? Ya kemungkinan dari segi peringkat kita jauh lebih dari China Taipei itu. Nah kemudian mungkin juga sekarang ada pemain-pemain baru yang masuk di sini juga. Semoga aja nanti bisa maksimal mainnya. Oke, kalau tadi Mas Arham 3-0, kalau dari Mas Bagus berapa prediksi malam hari ini Mas? Prediksi mungkin kemungkinan 4-0 hari ini. 4-0, siapa saja pemain andalan nih dari Mas Bagus? Pemain yang kemungkinan cetak gol hari ini Lili Pali ada, terus Egy Melgiansa juga ada, terus Marcelino Ferdinand 2 gol hari ini. Semoga bisa ya. Boleh kita kasih semangatnya dulu untuk Indonesia malam hari ini. Ada yel-yel nggak? Ada, ayo boleh silakan mainkan. Ayo Indonesia, ku ingin kita harus menang. Ayo Indonesia, ku ingin kita harus menang. Terima kasih, boleh bareng-bareng 3, 2, 1 Indonesia menang gitu ya. 3, 2, 1. Indonesia menang. Amin, terima kasih Mas. Egan, begini suasana keseruan di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Mereka sudah siap menyuarakan dukungannya untuk skuad Garuda yang malam hari ini akan bertanding. Dan Egan dan juga pemirsa, saya juga menginformasikan bahwa malam hari ini tidak usah khawatir, Surabaya sudah kondusif karena memang sudah ada tim pengamanan, ada lebih dari 2.000 personil gabungan yang sudah menciptakan kondisi aman di Surabaya dan kita siap memberikan dukungan terbaik untuk Indonesia. Sementara demikian kembali ke studio, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Belinda Firda langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kita lanjutkan dialog kita, Bung Harpa. Bung Harpa, salah satu yang kemudian membuat supporter mungkin antusias karena mungkin mereka bisa melihat debut perdana dari Emiliano Jonatas dan Mauro Zylstra. Nah ini peluangnya kira-kira bagaimana nih, Bung Harpa? Ya, kalau dari beberapa indikator yang kita lihat ya, sangat mungkin Emiliano Jonatas akan melakukan debut sebagai starter. Kalau main sih saya yakin kalau nggak ada Aral melintang dalam 2 laga ini pasti dia akan main. Tapi kalau kita bicara starter kan ada 3 pemain yang ditunggu, Emiliano, kemudian Mauro Zylstra dan juga Adrian Wibowo. Nah itu yang ada di pole position menurut saya Emiliano Jonatas untuk tampil sebagai starter. Pertama kalau kita melihat minute play dan klub yang dibela ya Emiliano paling bagus ya di Utrecht, ini juga lumayan stabil di Eredivisie. Kemudian dia sudah beberapa kali tampil juga walaupun banyakkan dari bangku cadangan. Sementara kalau Zylstra kan klubnya Volendam baru promosi dan dalam beberapa laga awal di Eredivisie ini dia baru sekali masuk DSP di cadangan dan itu pun tidak main. Dan Adrian Wibowo lebih bawah lagi menurut saya, walaupun Los Angeles Football Club atau Los Angeles Service sudah berlangsung ya MLS, tapi dia pilihan kesekian lah di klubnya, jarang main. Jadi Emiliano saya pikir akan langsung dicoba sebagai starter. Apakah itu sebagai target man? Ya mungkin di kanan Marceng nanti atau Yakob Sayuri yang sedang cemerlang juga bersama Maluku United, atau bisa juga
di kiri nanti Ragnar. Sementara tengah ke belakang tuh rata-rata saya pikir nggak beda jauh ya dengan apa yang diperkirakan oleh netizen lah, gitu. Oke, Bung Harpa, prediksi malam ini bagaimana kira-kira bisa pesta gol kita? Iya tadi teman-teman Arek Surabaya saya pikir sudah mewakili ya. Rasa-rasanya kita bisa menang dengan skor cukup besar ya. Mungkin ini sedikit berbeda dibandingkan U23 Indonesia dan Laos ya. Kualitas tim nasional ini jauh lebih bagus dan Taiwan juga lawannya berbeda jauh. Tapi kita tetap harus respect lawan. Jadi skornya saya pikir bisa mungkin 2-0, 3-0 bahkan mungkin lebih gitu. Oke, Bung Harpa, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam, Bung Harpa.